Selamat pagi, saya Alia Sawazabita dari kelas 10 IPA 4 akan membawakan materi presentasi yang berjudul Sejarah Perkembangan Batik di Daerah Madura. Materi presentasi yang akan saya sampaikan yaitu Sejarah Perkembangan Batik di Madura, Pusat Pembuatan Batik di Madura, Keunikan atau Ciri Khas Batik di Madura, Motif dan Makna Batik di Madura, produk yang dihasilkan dari batik di Madura. Sejarah perkembangan batik di daerah Madura. Madura terletak di utara kota Surabaya, Jawa Timur. Madura adalah pulau yang terkenal akan produksi garamnya yang sangat melimpah. Selain itu juga, daerah ini terkenal akan jembatan Suramadunya. Tetapi tidak hanya itu, Madura juga merupakan salah satu daerah penghasil batik. Bahkan batik merupakan warisan budaya yang turun-temurun di daerah ini. Seperti yang ada dalam sejarah, batik Madura sendiri memang sudah ada sejak zaman kerajaan di abad ke-16 dan 17. Awal perkembangannya dimulai dari peperangan yang terjadi di Pamekasan Madura. Peperangan ini melibatkan Raden Azhar dan Kek Lesap. Raden Azhar merupakan penasihat spiritual bagi Adipati Pamekasan, yaitu Raden Ismail. Sementara Kek Lesap merupakan putra Madura keturunan Cakraningrat pertama dari Isir Selir. Dikisahkan bahwa saat peperangan di Pamekasan terjadi, Raden Azhar mengenakan batik klasik yang bermotif parang atau dalam bahasa Madura yaitu motif leres dengan garis melintang yang simetris. Hal inilah yang membuat Raden Azhar tampak gagah dan lebih berwibawa, karena pada saat itu batik dijadikan simbol kerajaan yang memiliki nilai tinggi. Sejak saat itu, batik pun diperkenalkan oleh Adipati Pamekasan. Sehingga batik motif parang mulai terkenal di Madura, dan batik Madura mulai dikenal oleh masyarakat Madura saat Adipati Sumenep, yaitu Arya Wirajaja, dekat dengan raja dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Pusat pembuatan batik di Madura. Pembuatan batik di Madura berpusat di 3 kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Bangkalan. Di antaranya terletak di Desa Tanjung Bumi, Telaga Biru, dan Paseseh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Batik yang dihasilkan yaitu batik tulis. Salah satu batik yang terkenal dari Bangkalan yaitu batik gentongan. Disebut batik gentongan karena proses pewarnaannya dimasukkan ke dalam gentong. Di samping ini merupakan salah satu contoh batik gentongan. Yang kedua, Kabupaten Pamekasan, terletak di Desa Klampar, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Salah satu motif batik yang terkenal dari Pamekasan yaitu batik mokramok atau akar. Di samping ini merupakan gambar dari batik mokramok atau akar. Yang ketiga, Kabupaten Sumenep, terletak di Desa Pekandangan, Kecamatan Sarogi, dan Desa Manding. Batik yang dihasilkan yaitu batik tulis. Salah satu motif yang terkenal yaitu batik tulis kombinasi warna. Batik tulis ini berbeda dengan batik tulis yang lain karena batik ini memiliki warna yang kontras dan motifnya unik. Di samping ini merupakan salah satu contoh dari batik tulis kombinasi warna yang berasal dari Sumenep. Keunikan atau ciri khas batik Madura. Secara garis besar, batik Madura mempunyai karakteristik atau ciri khasnya tersendiri yang dapat dilihat dari segi warna dan motifnya. Dari segi warna, batik Madura menggunakan warna yang cukup terang dan berani. Selain itu, batik Madura juga biasanya memberikan palet pada batik dengan warna palet yang lebih gelap. Warna terang atau berani yang digunakan pada batik Madura pada umumnya berwarna biru, kuning, merah, dan hijau daun. Dan pewarna yang digunakan biasanya berasal dari pewarna alami seperti warna merah yang dihasilkan dari mengkudu dan tinggi, warna biru dari kulit mundu, dan warna hijau dari tawas. Umumnya, batik yang berwarna berani merupakan jenis batik pesisiran. Sedangkan batik dengan ornamen utama berwarna gelap merupakan jenis batik pedalaman. Dari segi motif, batik Madura dan batik Pekalongan memiliki kemiripan karena sama-sama tergolong batik pesisiran. Perbedaannya yaitu batik Pekalongan memiliki motif buketan warna, sedangkan batik Madura dikenal dengan batik kembang kapas yang dapat dilihat dari segi latarnya. Pada umumnya, batik dari Madura memiliki motif tumbuh-tumbuhan, binatang, atau juga kombinasi dari keduanya. Dalam hal visual, motif batik dari Madura ini memiliki garis-garis yang dominan.
Motif dan makna dari batik Madura. Batik Madura memiliki banyak sekali motif batik yang bervariasi. Bahkan di setiap daerah di Madura memiliki motif batik yang berbeda-beda dan tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Berikut ini adalah motif batik yang terkenal dari Madura, yaitu yang pertama, batik Patengteng klasik. Salah satu motif batik yang berasal dari Bangkalan, memiliki warna yang mencolok, namun ada juga yang memiliki warna yang kalem atau warna yang tidak terlalu mencolok. Di samping ini merupakan batik dari Patengteng klasik. Batik Sumenep. Motif batik ini berasal dari Sumenep. Batik Sumenep merupakan batik yang sering memadukan banyak warna dan juga memadukan berbagai varian corak dalam satu kain batik. Di samping merupakan contoh batik Sumenep kombinasi corak. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa terdapat 3 corak yang dipadukan dengan sangat apik hanya dalam satu kain batik. Batik motif bunga dan akar. Motif ini berasal dari Pamekasan. Seperti namanya, batik ini memiliki motif berupa bunga dan akar tumbuhan, seperti pada gambar yang ada di samping. Batik cap tumbuhan. Batik ini berasal dari daerah Sampang. Pembuatan motif batik ini biasanya dilakukan dengan teknik cap karena motif batik ini sangat detail sehingga memerlukan tingkat kejelian yang tinggi. Di samping ini merupakan contoh dari batik cap tumbuhan. Batik kacangan model kacang tanah. Batik ini merupakan salah satu batik yang unik karena batik motif ini memasukkan unsur tumbuhan yaitu berupa tumbuhan kacang tanah. Corak yang tidak biasa ini membuat tampilannya menjadi lebih elegan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di samping ini. Batik pancawarna cerah. Di dalam batik ini terdapat corak dasarnya yang abstrak yang menyatu sempurna dengan warna-warni yang indah dan dilengkapi dengan adanya bunga-bunga yang membuat batik ini semakin ramai dan memikat mata. Batik Madura terkenal akan batiknya yang memiliki warna-warna yang berani seperti warna merah, hijau, dan kuning. Namun, warna-warna ini tidak hanya berfungsi untuk menambah keindahan pada batik saja, tetapi juga memiliki maknanya masing-masing, seperti warna merah yang digambarkan sebagai karakter masyarakat Madura yang dikenal kuat dan keras. Warna hijau yang digambarkan sebagai religi dalam kerajaan Islam yang didirikan di Madura. Warna kuning yang digambarkan sebagai bulir padi hasil pertanian mayoritas penduduk Madura. Produk-produk yang dihasilkan dari batik Madura. Seperti yang sudah diketahui bahwa batik Madura memiliki corak yang beragam dan warna yang berani, sehingga membuat batik dari Madura menjadi sangat indah dan elok. Maka tidak salah lagi, batik dari Madura dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat luas di Indonesia. Bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara atau luar negeri. Batik dari Madura tidak hanya menghasilkan batik berupa kain saja. Seiring dengan perkembangan zaman, batik Madura sudah dimodifikasi menjadi gaun, kemeja, rok, dan masih banyak lagi. Seperti pada gambar yang di bawah ini, ada produk-produk yang dihasilkan dari batik Madura seperti kemeja, gaun, dan rok atau bawahan yang bisa digunakan di aktivitas kita sehari-hari. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dengan judul Sejarah Perkembangan Batik di Madura. Sekian, terima kasih.